you? Perkenalkan. Saya Lisna Hatta Tambolon dengan NIM L1A022059 dari Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2022. Saya Nadia Giovanni dengan NIM L1A022056 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2022. Saya Dita Amali Fitriani dengan NIM L1A022075 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2022. Side eye, criminal offensive side. Cuplikan tadi merupakan sikap tidak bertata krama. Jika kita tidak sengaja menabrak orang, maka kita harus meminta maaf dan membantunya. Side eye, criminal offensive side eye. Cuplikan tadi merupakan sikap yang tidak bertata krama. Jika ingin meminjam barang pada orang lain, gunakanlah 3 kata ajaib, yaitu yang pertama maaf, yang kedua tolong, dan yang ketiga terima kasih. Contohnya yaitu maaf apakah kamu punya pulpen, dan terima kasih karena sudah meminjam pulpennya. Kemarin pas aku tampil SD, saking banyaknya maba, kita semua tuh jadi Tahu banget kemarin aku makan nasi padang, aku di sono enak banget tau. Mau makan nasi padang nggak? Di sono enak banget anjir. Ih kenapa nggak mau? Cuplikan tadi merupakan contoh yang tidak baik dalam bertata krama karena ketika orang tersebut sedang berbicara atau mengobrol dua arah, orang yang satunya itu memotong pembicaraan dan itu tidak baik dalam bertata krama. Perilaku yang tadi merupakan perilaku yang tidak baik dalam bertata krama karena sebaiknya ketika kita hendak membuka pintu, alangkah baiknya kita mengetok dulu 3 kali. Cuplikan tadi merupakan salah satu sikap yang tidak bertata krama. Budayakan mengantri. Di saat ada antrian, kita ikuti antrian tersebut dan menunggu waktunya kita untuk masuk. Jangan nyelonong masuk aja melewati antrian orang lain. Cuplikan tadi merupakan contoh yang tidak benar dalam bertata krama. Ketika kita ingin membeli makanan, sebaiknya kita juga membayar. Nah, contoh tadi itu tidak benar karena beliau tidak membayar makanan yang dia beli.
Etika adalah salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku dan bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana yang salah dan bagaimana yang benar, serta bagaimana kita memperlakukan orang lain dan memikirkan tindakan kita terhadap mereka dan terhadap masyarakat secara umum. Dengan kata lain, etika itu membantu kita untuk memikirkan dan mengikuti norma-norma moral yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Etika normatif merupakan salah satu cabang dari etika yang berfokus pada pembuatan keputusan moral dan penilaian terhadap tindakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan standar yang seharusnya diikuti. Etika deontologi merupakan pendekatan dari etika normatif yang menekankan pada kewajiban dan aturan moral yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, etika deontologi berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mutlak dan universal. Contohnya, jika peraturan moral mengatakan jangan berbohong, maka tindakan tersebut tetap salah, walau mungkin bohong dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Landasan etika akademik merujuk pada seperangkap prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku dan interaksi di dalam lingkungan akademik seperti sekolah, universitas, dan penelitian ilmiah. Beberapa prinsip-prinsip etika di dalam lingkungan akademik yaitu kehormatan intelektual, keadilan dan adil dalam penilaian, serta kejujuran dalam penelitian ilmiah. Etika akademik mencakup sikap dan perilaku yang diharapkan dari mahasiswa, dosen, peneliti, dan semua kalangan yang terlibat dalam lingkungan akademik. Beberapa aspek penting dalam etika akademik yaitu kepatuhan dalam kode etik, kehormatan intelektual, kejujuran dalam tugas dan ujian, dan keadilan dalam penilaian, dan sebagainya. Etika dosen dan dosen beretika. Dosen merupakan profesi yang melibatkan kecerdasan bangsa. Etika dosen dan dosen beretika tertera pada Tridharma Perguruan Tinggi. Seorang dosen wajib melaksanakan poin-poin yang tertera pada Tridharma Perguruan Tinggi dan wajib melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya. Apabila dosen tersebut melanggar poin-poin yang tertera pada Tridharma Perguruan Tinggi, maka dosen tersebut bisa dikenai sanksi akademik berupa teguran, peringatan tertulis, dan pencabutan secara tidak hormat. Etika mahasiswa dan mahasiswa beretika. Mahasiswa memiliki kewajiban, hak, larangan, dan sanksi yang berlaku ketika mereka berada di lingkungan akademik. Mahasiswa memiliki hak seperti mendapatkan pengajaran atau pembelajaran yang diberikan oleh dosen selama berada di lingkungan akademik. Dan mahasiswa juga memiliki hak untuk menggunakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di kampus. Yang kedua ada kewajiban mahasiswa. Mahasiswa memiliki kewajiban yang sudah tertera pada peraturan yang ditetapkan oleh kampus, seperti mendapatkan kebebasan dalam akademik, dan juga diikuti dengan aturan atau etika dan norma yang berlaku di kampus tersebut. Etika administratif merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur sikap dan tindakan staf administratif dalam lingkungan kerja. Beberapa aspek dalam etika staf administratif ini yaitu kehormatan integritas, kejujuran, dan profesional dalam melayani. Tata krama menjadi dasar penting dalam kehidupan di kampus. Mahasiswa perlu memahami sikap tata krama, termasuk sikap sopan santun dan rendah hati, serta menghormati perbedaan pendapat. Etika pergaulan antar mahasiswa perlu dijaga, hindari diskriminasi atau merendahkan. Dalam berinteraksi dengan dosen, mahasiswa perlu menghargai waktu, bertanya sopan, dan tidak mengganggu kelas. Dengan mengutamakan tata krama, pergaulan di kampus bisa harmonis, inklusif, dan bermakna bagi semua. Faktor keberhasilan mahasiswa. Faktor keberhasilan mahasiswa ini ada 3 poin. Yang pertama itu atribut individu, keinginan bekerja, dan yang terakhir ada dukungan organisasi. Untuk yang dukungan organisasi ini kita bisa melakukan beberapa hal, seperti memilih teman yang benar, menggunakan fasilitas komputer dengan baik, terus juga mengikuti organisasi, terus juga kita bisa juga dengan menggairahkan untuk gemar membaca dan menulis, begitu teman-teman. Etika berekspresi dan berbusana. Untuk etika berekspresi ini kita bisa mencurahkan ekspresi seperti ide atau gagasan ataupun pendapat yang kita punya ketika kita ada di lingkungan akademik ataupun organisasi yang kita pegang atau kita ikuti. Untuk etika berbusana kita bisa menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ukuran badan kita. Dan juga kita harus menggunakan busana sesuai dengan tempat kita berada. Misal kita di kampus, berarti kita menggunakan pakaian yang sesuai untuk kegiatan kampus gitu.
NANI? Let me show it. You are exactly what I want.